Yang mana ketika orang sombong, dia merasa bahwasanya dirinya lebih daripada orang lain. Makna kesombongan adalah merasa lebih. Dirinya lebih daripada orang lain, mau lebih hebat, lebih pintar, lebih tampan, lebih kaya, lebih sukses, lebih apapun, lebih banyak ibadahnya. Bahkan bukan hanya urusan dunia, bahkan dalam urusan akhirat merasa lebih daripada orang lain. Yang mana ya, berarti orang tersebut gak menyadari tentang dirinya. Dia lupa siapa dia. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqin Azad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-imam Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih ila an qala wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asi hiya afshahu wa akbahu wa akhbasu min ma'asil jawarih wa la yasluhu al-qalbu linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha famin afhashiha al-kibru wa riya'u wal hasad fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghabawah wa kaifa yaliku takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhiratin wa ala al-qurbi yasiru jifatan qadiratan wa in kana indahu syai' minal fadail wal mahasin fadzalika min fadlillah wa sun'ihi laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilhi haulun wala quwwah awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah bima atahu Allah min fadli ay yaslubahu ma atahu bi su'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi li'anna al-kibra min sifatillah al-jabbar al-mutakabbir wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bib. Masya Allah. Sehat, Bib? Alhamdulillah, sehat. Ini Alhamdulillah, Bib. Kita hari ini ceritanya ini kayak lagu, Bib. Featuring. Kita berkolaborasi. Teman-teman, oh ya, untuk saat ini kita berkolaborasi dengan MKN. MKN ini Magister Kenotariatan. Ini Universitas Sultan Agung Semarang. Ini Unisula terkenalnya. Ini kita bisa podcast bareng hari ini. Tadi sebelumnya Habib sudah duluan, sekarang saatnya dakwah pejuang hidayah ini. Unjuk gigi. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bib ya? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ya kita enggak. Iya. Ini ada video yang DM saya. Ini kapan syuting lagi katanya? Wah, gitu. Ini Masya kita Allah. udah mulai ditunggu-tunggu berarti ini. Alhamdulillah. Berarti tandanya apa yang kita lakukan manfaat untuk banyak orang insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Tafadhol. Nah, pada kesempatan hari ini ya melanjutkan daripada pembahasan kita yang lama, yang mana Imam Haddad mengatakan jalan pertama kita, ya, termasuk langkah kita adalah harus membersihkan hati dari sifat waswas. Ya, kemarin sudah kita bahas waswas, prasangka yang buruk dan sebagainya. Karena penyakit-penyakit hati itu yang akan merusak hati kita, yang akan menutup jalan kita untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hal itu pasti berat dan susah, ya, karena ibarat serangan dari pikiran-pikiran jelek itu kan nggak cuma sekali dua kali terus. Ya, kalau kita nggak membiasakan untuk menangkis cara berpikir dengan pikiran yang positif, maka ya kita kalah. Maka kita harus tangkis terus dengan apa? Dengan kita husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah masuk susah untuk keluar. Ya, kalau sudah masuk susah untuk keluar. Nah, beliau mengatakan, ketahuilah, ya, di dalam hati orang ini ada penyakit-penyakit yang bisa bersarang. Yang mana dari penyakit-penyakit yang banyak itu tadi, yang paling ganas 3. Yang paling ganas? Paling ganas 3. Ini berarti 3 teratas. 3 teratas ini, 3 ya. teratas ya. Nah, ini top up ada ya? Iya. 3 teratas. 3 teratas. 3 teratas. Yang menguasai nomor pertama adalah kiber, sombong. Nah, ini sifat sombong ini sifat termasuk 3 teratas. Yang mana sifat sombong ini
menunjukkan atas kebodohan orang itu tersendiri. Ya. Yang mana ketika orang sombong, dia merasa bahwasanya dirinya lebih daripada orang lain. Ya, makna kesombongan adalah merasa lebih. Dirinya lebih daripada orang lain, mau lebih hebat, lebih pintar, lebih tampan, lebih kaya, lebih sukses, lebih apapun, lebih banyak ibadahnya. Bahkan bukan hanya urusan dunia, bahkan dalam urusan akhirat merasa lebih daripada orang lain. Yang mana ya, berarti orang tersebut gak menyadari tentang dirinya. Dia lupa siapa dia, dari apa terbentuk dan tercipta. Ya kan? Dia dilahirkan dari mani seorang sepasang suami istri, yang mana menghasilkan dia terbuat dari mani. Orang itu jijik kalau urusan mani. Apa ada orang megang mani? Gak ada. Megang aja pakai tisu atau pakai apa? Jijik. Terbuat dari mani, tercipta dari mani yang orang itu jijik. Dan ketika dia mulai tua, dia akan menjadi bangkai. Ketika mati menjadi bangkai dan batang yang orang-orang ini juga nggak mau megangnya. Bahkan ketika menguburkan ditandon, diangkat, ya, disegerakan untuknya dikubur. Nah, orang-orang yang sombong, mereka melupakan diri mereka ini apa, terbuat dari mana, dan akan menjadi apa. Maka kita harus menyadari, ya, kita ini makhluknya Allah yang lemah, yang kurang, yang nggak punya apa-apa. Bahkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang kita miliki, yang kita lakukan, itu semua nggak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berbuat baik, kita bisa ibadah dengan baik, bisa bekerja dapat rezeki yang baik, itu semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah ini kapan aja bisa ngambil, kapan aja nikmat Allah bisa Allah cabut. Allah nggak butuh izin, ya kan? Mau diambil langsung. Yang kita sekarang nih punya mobil, setelah itu 1 jam diambil sama Allah juga bisa. Allah punya cara, ya kan? Kita sekarang pengusaha sukses, 1 jam lagi bangkrut juga bisa. Gak ada yang nggak mungkin. Gak ada yang nggak mungkin, ya kan? Jadi apa yang mau kita sombongkan? Yang seharusnya kita harusnya takut. Takut apa? Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini Allah ambil. Maka kita jaga nikmat tersebut dengan cara apa? Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan nikmat ini sebuah penurunan, tapi sebuah kemajuan, sebuah kebaikan. Sebab nikmat ini saya sama Allah hubungannya semakin baik. Jangan malah semakin lupa, semakin jauh. Maka ya tandanya kita bakal semakin jauh dari Allah, dan kapan saja nikmat tersebut bisa diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang sombong, ya, orang yang dia punya dalam hatinya sifat sombong, seakan-akan dia ini merebut pakaian kebesarannya Allah. Karena takabur adalah sifat yang haknya mutlak milik Allah. Tidak ada siapapun makhluk yang dia berhak untuknya memakai jubah kesombongan kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah yang berhak. Maka kalau ada orang sombong, ya, ada orang sombong, tandanya dia berusaha munazaah, merebut pakaian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kayak mau substitusi. Hah? Mau substitusi itu kayak menggantikan. Kayak mau menggantikan. Makanya sifat sombong ini harus kita benar-benar obati, antisipasi, karena sudah mendarah daging juga di tubuh kita. Kita nggak sadar yang kita lakukan ternyata kesombongan. Ya kan? Terkadang nih kita lagi misalnya, ya, saya pernah ini ya, ini hal sepele. Ya, saya lagi, teman-teman ini lagi main lempar-lempar botol ke sampah, nggak masuk. Saya lewat, coba saya, ya toh, terus saya lempar, sekali lempar masuk. Orang teman-teman langsung, wih, itu hati seakan-akan langsung, aku. Nah, tanpa kita sadari, itu adalah sebuah kesombongan yang hidup dalam hati kita. Kita merasa kalau nggak aku nggak bisa, ya kan? Karena aku hal itu bisa terjadi. Betul. Berarti merasa ini sebab aku dan aku lebih unggul daripada yang lainnya. Itu dalam hal yang sepele padahal. Betul.
apalagi kalau dalam urusan lain. Makanya kan ada orang yang bilang tuh katanya sebetulnya sanjungan itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan, tapi sesuatu hal yang harus kita perhatikan dan jangan sampai kita terlena dengan itu. Karena menaikkan sifat akunya itu yang akhirnya jadi sombong itu ya, Bib. Benar. Ya, jangan sampai sifat sombong kita ini malah kita beri pupuk dan kita sirami terus-menerus. Yes. Ya, kalau sudah orang ini sifat kesombongannya ini tinggi, nanti akan muncul sifat lain. Yang ini punya peringkat juga 3 besar. Wah, itu. Jadi ini peringkat selanjutnya. Peringkat selanjutnya. Jadi mulai dari kesombongan akan muncul sifat berikutnya. Apa itu? Nah, kalau mau tahu ya. Jadi teman-teman, ini nih asiknya tuh gini nih. Kalau udah mulai dapat feel-nya tuh enak gitu. Jadi Masya Allah, kita nih memang dalam, apalagi ya, terutama saya pribadi sih di sini. Kadang kita nih lebih senang dengan sanjungan tadi, Bib. Iya. Wah, kamu ya, yang kayak gitu terus. Iya. Akhirnya kita terlena, akhirnya ketika nanti waktunya kita dapat kritik atau saran, kita malah nggak terima. Padahal sebetulnya itu sesuatu hal yang orang ngasih tahu itu sebetulnya sayang sama kita. Kamu harus benar, untuk membangun aslinya. Betul, tapi akhirnya kita nggak sadar karena merasa dirinya yang terbaik. Karena Habib bilang tadi, kita terlalu sering memupuk dan menyirami itu. Iya. Akhirnya kita lupa gitu. Makanya diperlukan juga namanya ya itu, balik lagi ya, ketawaduan, ketauhidan kita sama Allah juga gitu. Kita harus semakin, kita itu sebetulnya kayak apa? Itu zona nyaman ya, Bib. Jagung apa? Jadi kayak kalau udah sering gitu kan kayak di zona nyamannya gitu. Jadi malah harusnya lebih hati-hati. Nih, benar. Kok kita aku dipuji terus, ini ada apa ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Benar. Bahaya juga. Karena pujian ini ibarat tombak yang mengarah kepada kita. Kapanpun tombak ini bisa menancap, ya kan? Terkadang kita pun nggak sadar pujian itu bukan pujian yang baik. Ya, kita dipuji tentang sebuah hal yang mana kita nggak melakukan hal itu. Iya. Dan sebagian kita tuh seneng malah seperti itu. Betul. Ya, malah wah, aku disangka seperti ini. Padahal ya ora. Gitu. Maka ada Imam Abu Hanifah tuh, ketika dipuji sama orang. Jadi ada omongan yang tersebar, Abu Hanifah itu memerdekakan budak. Maka di waktu itu beliau langsung ngumpulin uang, kerja. Ya kan? Untuk apa? Jangan sampai omongan orang ini tadi menjadi fitnah. Nah, menjadi kebohongan. Yeah. Ya kan? Untuk apa? Beliau memerdekakan budak. Baru beliau berani ngomong, barang siapa yang memerdekakan budak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mendapatkan balasan yang seperti ini. Jadi saking menjaganya. Kalau kita nih, ya terlalu senang dengan kebohongan mungkin ya. Jadi kalau dipuji dengan hal-hal yang nggak ada pada diri kita malah semakin senang. Wah, dan takut untuk mengatakan hal itu salah. Iya. Ya kan? Ya karena itu Bib tadi udah di zona nyamannya. Jadi dia lupa itu. Penyakit lupa ini bahaya akhirnya, karena kita tidak menaruh ketauhidan itu di dalam diri kita itu. Jadi akhirnya kita terlena. Masya Allah, Bib. Teman-teman, terima kasih. Ini sebetulnya 3 teratas, tapi kalau semuanya nggak seru, kan satu-satu aja ya. Biar teman-teman jadi penasaran apa sih selanjutnya setelah sombong ini gitu. Masya Allah, jazakallah khair, Bib. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Habib selalu jaga kesehatan. Amin. Habib juga istiqomah terus. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya setelah sombong itu apa? Nah, teman-teman harus tunggu lagi. Insya Allah nanti kita ke depan mudah-mudahan kita bisa istiqomah lagi, Bib. Amin. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa tahu update-nya terus. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Semoga jadi amal ibadah teman-teman juga dan jadi amal jariah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli